Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Nah, untuk materi bahasa Inggris kali ini kita akan membahas tentang news item. Kalian pernah baca berita gak sih? Bisa di media online atau di media cetak seperti koran, majalah. Itu adalah contoh-contoh dari news item. Tapi berita juga bisa berupa berita yang ada di TV dan radio ya. Berita yang disampaikan oleh news anchor atau pembaca berita. Untuk news item sendiri itu banyak contoh-contohnya ya, seperti berita kriminal, berita bisnis, world news, atau entertainment news. So what news item? News item, it is a text that tells an information of event or newsworthy event of the day. Kenapa sih newsworthy? Sesuatu yang perlu diberitakan. Nah, itulah isinya berita, sesuatu kejadian yang perlu diberitakan ke halayak ramai. Medianya apa saja sih? Bisa melalui media online, melalui TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain. So, the social function of news item is to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Mudah kan? Jadi, misalnya kalau ada teks yang membicarakan suatu berita, beritanya apa dulu? Kamu lihat headline-nya. Biasanya berubah judul. Di headline itu biasanya memberitahukan apa sih isi beritanya. Nah, sekarang kita membahas tentang structure of text dari news item. Yang pertama, main event, yang merupakan summary of the news atau ringkasan berita. Kalau misalkan kalian baca koran atau media cetak seperti Radar Banyumas, nanti ada judulnya. Judul tersebut yang dinamakan headline. Biasanya tulisannya besar di tengah dan dicetak tebal. Selanjutnya, bagian yang disebut background event akan menjawab pertanyaan kalian seputar 5W plus 1H. Ada what, where, when, why, who, and how. Jadi kalau kamu sedang membaca berita, pasti kamu akan menemukan 5W plus 1H di dalamnya. Selanjutnya ada short. Shortnya itu macam-macam, bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Misalnya terjadi kecelakaan, mungkin dia adalah seorang korbannya, atau mungkin dia pelakunya yang menabrak. Jadi dia diwawancara. Nah, itu yang dinamakan short. Jadi narasumber. Shortnya ini memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung. Selain itu, selain saksi mata atau orang pelaku di sana, kita bisa juga mengambil short dari media cetak. Jadi short itu adalah sumber yang bisa mendukung suatu berita. Nah, itu tadi bagian-bagian dari news item. Sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. 7,000 workers stage protest against new jobs law in Jakarta's industrial area, Jakarta. Kompas.com, thousands of workers at the Pulau Gadung industrial area in East Jakarta staged a protest against the passage of the Omnibus Bill on Thursday, October 8th. The protesters, who claimed their number has increased to 7,000 from 5,000 people on the first day, paralyzed the industrial area in the Indonesian capital. We ensure that there are no production activities in this industrial area because of the strike. We have sent out notices and 7,000 people marched through the streets of the industrial area, protest coordinator Hilman Firmansyah told Kompas.com on Thursday. During the protest, they approached H factory or company in the Pulau Gadung industrial, calling employees to join the strike. The protesters persuaded the companies to allow their employees in the rallies. We have been persuading the workers and management representatives for the rallies, he said. We hope the demonstration will create an impact. We just want our voices to be heard, he added. Source, Kompas.com/Desi Rosalia Putri, editor, Malesio Luib. Nah, itu tadi salah satu contoh dari news item. Jika kita perhatikan di bagian atas sendiri itu termasuk headline atau judul dari berita. Dan untuk paragraf yang pertama itu adalah newsworthy event. Bagian tersebut menunjukkan inti berita yang memuat tentang siapa, apa, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Kemudian paragraf selanjutnya hingga akhir itu adalah background event, yaitu tentang bagaimana dan mengapa. Dan pada bagian background juga kita bisa menemukan short atau sumber dari mana info tentang unjuk rasa tersebut didapat, yaitu komentar dari koordinator Hilman Firmansyah. Nah, sampai sini paham kan tentang apa itu news item dan strukturnya. Jadi news item adalah teks yang memberikan informasi terkait dengan berita terkini. Itu bisa berisi tentang berita entertainment, berita bisnis, bisa kriminal, bisa ekonomi, dan lain-lainnya.
Nah, sumbernya dari mana sih berita tersebut? Hati-hati tentang berita hoax ya. Kalau membaca berita harus membaca berita yang sumbernya terpercaya. Seperti berita di TV dan berita yang ada di koran ya. Oke, sekarang kalian coba deh cari satu berita yang kalian ingin ketahui isi beritanya. Dari manapun sumbernya, bisa dari online atau dari TV. Setelah itu kalian identifikasi tentang news item tersebut ya. Kalian cari tahu struktur yang ada di berita tersebut. Setelah kalian mengetahui struktur beritanya, kalian jawab pertanyaan yang ada di layar ya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang news item dan contoh-contohnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.